Harapan nomor absen 22. Saya ingin menyampaikan hasil seminar yang berjudul Hidup Sehat Berkelanjutan dari Aspek Kebersihan, Pengolahan Sampah, dan Makanan yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Qasim. Yang namanya kesehatan itu ada beberapa faktor. Salah satu yang utama adalah kebersihan yang sekarang jadi permasalahan adalah dari makanan. Banyak kasus yang berkaitan dengan makanan. Jika lingkungan kita kotor, maka menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Misal, pada saat masa COVID. Contohnya, seperti jika memakai sepeda motor yang tidak menggunakan helm yang ada kacanya, pasti akan menyebabkan pilek dan batuk. Kemudian, perilaku yang tidak sehat contohnya tidak cuci tangan pakai sabun. Saat ini, banyak anak yang pola hidupnya tidak sehat. Contohnya, sudah merokok pada saat masih remaja. Dan terdapat kasus pada usia 19 tahun meninggal karena usus buntu yang disebabkan oleh mie instan dengan komposisi mie instan yang tidak tepat. Lalu, minum minuman bersoda. Dan ada kasus lagi, seorang pemuda memiliki batu ginjal sebesar 2 cm pada kanan dan kiri ginjal. Lalu ada kristal yang menyebabkan endapan dan menjadi batu ginjal. Kemudian, faktor pelayanan kesehatan di Pati sudah terjangkau semuanya. Faktor turunan atau genetik, contohnya diabetes, darah tinggi yang hampir menyerang organ dalam, dan non-infeksius atau bisa disebut sebagai alergi. Siklus status gizi, jika obesitas gizinya seimbang. Kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan ajaran agama yang masih banyak dijumpai atau tidak melakukan pernikahan dini. Prinsip melaksanakan pembangunan untuk generasi ke depan, tapi rata-rata mementingkan generasinya. Prinsip dasar perlindungan dan pengolahan lingkungan, menjaga lingkungan air, udara, lahan, dan laut. Isu prioritas. Perhubungan iklim yang sekarang terjadi sangat memberikan dampak. Yang terjadi adalah penurunan air sumur yang sudah ada bakterinya. Aliran sungai pun juga terkena bakteri. Alih fungsi lahan sangat besar jumlahnya. Di sebelah timur kota Pati sudah banyak alih fungsi lahan menjadi pabrik. Yang kedua ada kondisi sanitasi total berhasil masyarakat. Membuang air besar sembarangan, namun banyak orang yang sapi tanknya masih di sungai. Di sepanjang sungai banyak peralon yang bersumber dari rumah-rumah warga yang membuang limbah ke sungai. 84% airnya tercemar oleh tinja puskesmas Pati. Contohnya, saya ambil 30 pasien, 84% tidak memenuhi syarat dan tercemar oleh tinja. Yang ketiga ada pendekatan STFBM dan pendekatan keluarga. 12 indikator keluarga sehat. Tanpa kesehatan, kita tidak dapat mewujudkan mimpi. Pilar pertama, stop BABS, buang air besar sembarangan. Penyakit yang ditimbulkan, diare, polio, hepatitis A, kolera, kecacingan, tifoid, disentri. Solusi jambannya. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun, efektif mencegah penyakit diare, menurunkan angka kematian balita karena diare. Persyaratan sarana CTPS. Yang persyaratan sarana CTPS yang pertama, air bersih yang dapat dialirkan. Yang kedua, sabun. Yang ketiga, penampungan atau saluran air limbah yang aman. CTPS di 5 tatanan. CTPS yang pertama ada di sekolah, yang kedua CTPS di rumah tangga, CTPS di tempat-tempat umum, CTPS tempat kerja, CTPS di institusi kesehatan. Pilar 3, PAMRT, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang pertama, membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat. Syarat air minum. Yang pertama yaitu fisiknya, kedua kimia, secara kimia, yang ketiga mikrobiologi. 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, pisahkan makanan matang dan mentah. Yang ketiga, masak dengan sempurna. 4, simpan makanan pada suhu yang aman. Masalah keamanan pangan berdampak terhadap kesehatan sosial. Masalah klasik pangan yang pertama ada cemaran mikroba, yang kedua cemaran kimia, yang ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pangan, contohnya yaitu boraks, rodamin B. Kemasan wadah yang kontak dengan pangan. Yang pertama, tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam. Yang kedua, tidak menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai standar makanan. Persyaratan higiene sanitasi.
Pilar 4. Pengolahan sampah RT. Sampah ancaman atau potensi risiko kesehatan akibat sampah. Pemanfaatan yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. UUD nomor 18 tahun 2008, pengolahan sampah pasal 12. Dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat mengganggu kesehatan manusia. Gangguan genetik dan reproduksi. Yang ketiga, gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang. Kerugian ekonomi, gangguan kenyamanan dan estetika. Pilar kelima, yaitu limbah cair rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.